Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan pada mata pelajaran farmakognosi bab yang ke-6, Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Silakan kalian bisa melihat video penjelasan dari Bapak. Untuk video sesi yang pertama, pelajaran farmakognosi bab yang ke-6 kali ini, yaitu Simplicia dari Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Slide yang selanjutnya adalah agenda layout. Yang pertama adalah definisi dan pembahasan, yang kedua agar, yang ketiga adalah Saccharomyces sicum, yang keempat Scale cornutum, yang kelima adalah Usnae talus. Kemudian slide selanjutnya adalah session break. Session break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah mempelajari, siswa-siswi akan mendapatkan yang pertama memahami pengertian dan ruang lingkup Simplicia dari Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Yang kedua, mengkategorikan sediaan obat dari Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Yang ketiga, menyebutkan nama Simplicia, nama tanaman asal, nama familia, zat khasiat atau isi, terus pemberian, bagian yang digunakan, sampai dengan cara panen maupun penyimpanan. Kemudian yang keempat, mengenal bentuk-bentuk dari Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Kemudian selanjutnya adalah di sini Bapak menampilkan video literatur untuk menambah wawasan kalian dari penerapan dari praktikum Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Mycophyta sendiri adalah mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar maupun batang dan daun. Myophyta dan Mycophyta adalah mikroorganisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara-cara reproduksinya mirip fungi. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang A, Mycophyta merupakan nama difusi dan merupakan golongan rumput laut atau Macroalga yang berfungsi sebagai produsen primer dan siklus rantai makanan di laut. Yang B, Mycophyta dan Myophyta disebut mirip jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya mirip fungi. Pada saat zigotnya protista ini bergerak mirip amoeba atau disebut juga amoeboid. Protista mirip jamur terdiri atas filum Mycomycota, Araseomycota, dan Omycota. Myomycota bisa disebut jamur lendir. Plasmodial. Sebagian besar spesies Mycophyta memiliki ciri berpigmen terang, umumnya berwarna kuning atau orange, dan semuanya heterotrofik. Tahapan memperoleh makanan merupakan suatu masa amoeboid yang disebut plasmodium. Plasmodium merupakan suatu massa tunggal stereoplasma yang tidak dibagi oleh membran dan mengandung banyak nukleus. Plasmodium dapat tumbuh hingga diameternya mencapai beberapa sentimeter. Meskipun berukuran besar, plasmodium tidaklah multiseluler. Contoh dari jamur lendir plasmodial adalah Fusarium yang memiliki ciri yang khas, yaitu sebelum terjadi singami atau penggabungan terdapat sel-sel haploid yang menyerupai sel berflagel dan amoeba, sel amoeboid. Jika habitat suatu jamur lendir plasmodial mengering atau tidak ada makanan yang tersisa, plasmodium akan berhenti tumbuh dan berdiferensiasi menjadi suatu tahapan siklus hidupnya berfungsi dalam reproduksi
seksual. Kemudian jamur lendir seluler beberapa dengan jamur lendir plasmodial karena jamur lendir seluler merupakan organisme haploid, hanya zigot saja yang diploid. Adapun pada jamur lendir plasmodial kondisi diploid lebih dominan dalam siklus hidupnya. Jamur lendir seluler memiliki tubuh buah fruiting body yang berfungsi dalam reproduksi seksual. Sebagai besar jamur lendir seluler tidak memiliki tahapan berflangel. Contoh spesiesnya adalah Diostellium. Kemudian Omicota contohnya adalah jamur air water mold, karat putih wheat rush, dan jamur berbulu halus Droney Medley. Atau Mycota berasal dari kata o atau telur dan Mycota atau jamur. Istilah ini lebih dikenal dengan fungi telur. Sebagian besar jamur air merupakan pengurai yang tumbuh seperti kumpulan kapas. Jamur air biasanya terdapat pada hewan atau alga yang mati, terutama di air tawar. Omicota merupakan pengurai yang penting dalam ekosistem air. Kerat putih, jamur berbulu halus, umumnya hidup di tanah sebagai parasit pada tumbuhan. Contohnya, spesies Omicota adalah Saprolegnia. Protista mirip jamur, tidak dimasukkan ke dalam bumi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur mirip fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba, meskipun tidak berklorofil. Struktur membran jamur ini mirip ganggang. Dan slide selanjutnya yaitu jamur protista dibedakan menjadi dua macam, yaitu jamur lendir terdapat banyak di hutan basah, batang kayu yang membusuk, tanah lembab, tanah basah, kulit lapuk. Jamur lendir dapat berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Fase vegetatif, Plasmodium bergerak amoeboid, mengelilingi dan menelan makanan berupa bahan organik. Makanan dicerna dalam vakula makanan. Sisa yang tidak dicerna ditinggal sewaktu Plasmodium bergerak. Jika telah dewasa, Plasmodium membentuk sporangium atau kotak spora. Sporangium yang masak akan pecah dan spora terbesar dengan bantuan angin. Spora yang berkecambah akan membentuk sel gamet yang bersifat haploid, dan sel gamet ini melakukan singami. Selanjutnya, untuk video sesi yang pertama sudah selesai. Untuk nantikan video sesi yang kedua masih membahas untuk materi bab ke-6 farmakognosi untuk Myophyta, Phycophyta, dan Mycophyta. Jangan lupa dipelajari dan dicatat materinya. Terima kasih.